Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tak lupa sholat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin senat Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, perkenalkan kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekah berupa makanan. Semoga diterima amal ibadahnya dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, pada rakaat kedua sholat Jumat nanti kita akan membaca doa qunut nazilah ditujukan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Pemberitahuan yang selanjutnya, setiap hari Jumat Masjid Nurul Hidayah mengadakan kajian lepas kerja yang dilaksanakan pada sholat maghrib. Untuk kajian lepas kerja Jumat nanti insya Allah akan disuruh Ustadz Azhari Nasution. Masjid Nurul Hidayah juga setiap hari Ahad pagi mengadakan kajian kuliah duha yang dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk hari besok tanggal 7 Juli 2024, kuliah duha akan mengambil tema Jemaah bertanya Ustadz menjawab yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Jaliluddin. Untuk itu kami atas nama pengurus mengundang kepada bapak-bapak berserta ibu-ibunya untuk dapat menghadiri kajian-kajian tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar Rp652.431.700. Penerimaan kotak amal Jumat tanggal 28 Juni 2004 sebesar Rp8.428.000. Penerimaan kotak amal pemeliharaan sebesar Rp2.318.000. Penerimaan infak sedekah sebesar Rp3.239.000. Penerimaan kotak amal yatim piatu sebesar Rp5.553.000. Donasi ke rekening pemeliharaan dari hamba Allah sebesar Rp5 juta. Donasi ke rekening infak sedekah dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Jumlah Rp677.969.700. Adapun pengeluaran sebesar Rp36.914.400. Sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp641.055.200. Untuk itu kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariah pada hadirin dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, yang akan menjenak salat khotib pada Jumatan ini yaitu Pak Ustadz Rahmatullah Al-Hajam, Muadzin Ustadz Saudi dan Imam Ustadz Sadina Umar. Karena waktu telah masuk, kepada hadirin yang ingin melaksanakan salat sunnah qobliyah, kami persilakan sebelum khatib naik mimbar. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, pada kesempatan di penghulunya hari Sayyidul Ayyam di Yaumul Jum'ah ini, hingga detik ini senantiasa Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Hingga detik ini betapa kita masih merasakan curahan nikmatnya, hingga kita merasa nyaman, tenang dalam menjalankan amal soleh. Semoga dari rangkaian sholat Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini, insya Allah ini menjadi takdirnya Allah takdirkan kita berkumpul di dalam surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mujahadah tersebut mudah-mudahan akan menjadi asbab syafaat bagi dan Nabi yang akan kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat dengan durasi waktu yang sangat terbatas ini, Al-Fakir akan coba mengangkat pembahasan yang mudah-mudahan ini akan menjadi trigger bagi kita, sekaligus menjadi reminder, sebagai pengingat bagi kita bahwasanya dalam kehidupan di dunia ini adalah fase mempersiapkan diri kita untuk masuk pada fase setelah kehidupan di dunia ini. Salah satu di antaranya, Al-Fakir mengutip dalam satu kitab yang bernama Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, di mana beliau memberikan satu cuplikan atau satu kutipan pendapat dari seorang imam yang bernama Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti memberikan nasihat, man takallama halal adzan yakhsha alaihi min su'il khatimah. Nah, ungkapan dari Al-Imam As-Suyuti yang menjadi tema yang insyaallah akan Al-Fakir bahas dalam kesempatan khutbah Jumat ini, yang artinya Imam As-Suyuti berkata, man takallama halal adzan, barang siapa yang berbicara, termasuk di sini beraktivitas apapun dia saat azan berkumandang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Yakhsha alaihi min su'il khatimah, maka perilaku tersebut, aktivitas yang dilakukan ketika azan berkumandang, maka dikhawatirkan hal tersebut menjadi asbab akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Nauzubillah. Sehingga dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi memberikan dari kutipan para ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama yang dikutip dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya potensi, indikasi kematian yang su'ul khotimah itu ada 4 hal. Yang pertama,
disebutkan adalah at-tahawunu bis-shalah, yang artinya orang yang senantiasa meremehkan ibadah sholat. Artinya selalu menunda-nunda menjalankan sholat, bahkan sampai ke arah yang sangat na'udzubillahnya, bahkan dengan sengaja sampai meninggalkan sholat. Baginda Nabi sudah memberikan tuntunannya kepada kita ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayu a'malin ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amal apa yang sangat dicintai oleh oleh Allah, ya Rasulullah, ya baginda Rasulullah? Salah satu di antaranya Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Lakukanlah sholat tepat pada waktunya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara sholat adalah perkara yang harusnya oleh diri kita sebagai individu seorang muslim harus menjadi skala prioritas. Sebab apa? Nanti di hadapan Allah, dari semua amal yang menjadi pertanyaan Allah kepada kita ketika kita dipertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah, yang pertama kali yang ditanya adalah perkara sholat. Bahkan seorang ulama pun atau sebagian memberikan penjelasan dalam hadis ini, perkara sholat yang pertama kali yang ditanya, artinya kalau sholatnya yang ditanya baik jawabannya, selalu taat menjalankannya, maka insya Allah perkara yang lain pun akan menjadi mudah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita gampang mudah sekali apapun dalihnya, kecuali secara uzur syar'i. Kalau memang perkara dunia yang menjadi asbabnya, toh dunia itu enggak kita bawa, maka dunia pun itu adalah pemberian dari Allah. Jadi sholat merupakan prioritas kita kepada Allah yang harus kita utamakan. Satu. Yang kedua, yang menjadi asbab potensi yang bisa menyebabkan akhir hayatnya itu su'ul khatimah adalah wasyurbul khamar. Orang yang gemar minum khamar. Khamar di sini maknanya sesuatu yang secara umum dipahami yang memabukkan. Artinya bukan saja yang sifat diminum. Terlebih lagi di kondisi era saat ini, sesuatu yang memabukkan itu bentuknya beragam. Yang artinya memberikan dampak mabuknya seseorang yang disengaja dan itu menjadi kebiasaan, maka kecenderungan orang tersebut dalam nasihat yang disampaikan dalam kitab Tanwirul Qulub ini adalah potensi orang yang akhir hayatnya su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi penyebab potensi orang itu menjadi su'ul khatimah adalah wa'uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada dalam satu maqalah dikatakan, penjelasan seorang ulama yang mengatakan ketika dari sekian banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, ada di antara dosa yang dilakukannya itu nanti dihukum tidak hanya di akhirat, namun di dunia pun akan cash itu diberikan ganjaran yang Allah berikan kepada pelaku tersebut. Perbuatan apa itu? Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Jadi bukan saja nanti di akhirat, bahkan kita banyak secara langsung maupun tidak bahwasanya seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah berikan azabnya bahkan di dunia, enggak nunggu nanti di akhiratnya. Karenanya jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, terlebih lagi kondisi di era sekarang ini, ketika berbicara soal menjadikan anak yang soleh, orientasi
untuk menjadikan anak yang soleh itu juga banyak yang justru bertolak belakang. Artinya apa? Sederhananya agama itu dijadikan sesuatu yang nomor sekian, bukan skala prioritas. Terlebih lagi tidak sedikit orang yang menjadikan keberhasilan itu adalah betapa peraihan dunia itu menjadi prestasi baginya, sementara akhirat itu nomor sekian. Justru yang menjadi tanggung jawab kita, terlebih lagi yang menjadi posisi kita sebagai orang tua, jadilah kita mengupayakan bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketiga, dan yang keempat, yang menjadi indikasi berpotensi bahwasanya manusia itu bisa menjadi su'ul khotimah adalah wa'adzal muslimin, yaitu orang yang selalu mudah mencelakakan atau berbuat zalim atau bahkan melukai orang mukmin yang lainnya. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, dalam agama kita, dari sabda baginda Rasulullah, dari nasihat-nasihat para sahabat, bahkan maqalah-maqalah para ulama-ulama kita memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa jadilah kita menjadi pribadi yang baik. Baik itu bukan sesuatu yang sifatnya individu yang hanya diri kita yang merasa baik. Kecenderungan kalau prakteknya ketika merasa diri soleh, rajin ibadah, tapi cenderung solehnya hanya pribadi, tapi tidak soleh secara sosial, itu pun masalah. Karena kehidupan kita itu di samping diri kita ada orang lain. Bahkan secara fitrah terlahirnya pun kita di dunia ini, kita juga butuh uluran tangan orang lain. Dan bahkan ketika meninggalnya pun kita kelak juga butuh uluran atau peran dari orang lain. Karenanya dalam sholat itu diajarkan kepada kita, dari semua rangkaian ibadah sholat kita itu kan kita ditutup dengan salam, dengan kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Salah satu hikmahnya di sini adalah bagaimana kita berperan andil untuk adanya kesolehan sosial kita, bukan malah menyakitin orang lain. Karena ketika kecenderungan kita tidak peduli kepada orang lain, bahkan sampai menyakiti orang lain, justru potensinya akhir hayatnya su'ul khatimah. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, disinilah yang benar-benar semoga dari keempat yang menjadi gambaran yang dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, untuk menjadikan kita pribadi muslim yang benar-benar menjaga ketentuan Allah. Kita ikutin saja aturan Allah. Pelajaran yang sangat berharga yang selama ini bahkan kita ucapkan dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam Fatihah itu diajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prakteknya kebanyakan yang kita lakukan nasta'innya dulu baru na'budu, itu pun belakangan kalau mendapat hidayah. Artinya apa? Ketentunya sudah jelas, na'budunya dulu dioptimalkan baru nasta'in. Ibadahnya dulu kita benarkan baru minta kepada Allah. Bukan berharap mintanya sebegitu luar biasanya, tapi ibadahnya justru nol. Atau malah banyak hal-hal yang menjadi empat nasihat ini dilakukan. Semoga Allah jauhkan kita dari perilaku yang menyebabkan akhir hayat kita su'ul khatimah. Semoga Allah jaga kita dan Allah takdirkan kita semua min ahlil khair, dan insyaallah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal
الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in la haula wa la quwwata illa billah. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil Qur'an waj'alna ya Allah min ahlil jannah. Allahumma khtim akhir kalamina 'indal intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihusnil khatimah wa la takhtim ya Allah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wassallu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.